Terima kasih ya Abba ya Bapa untuk kesempatan yang indah. Kembali hari ini kami dapat memuji-Mu, menyembah-Mu, berada di dalam hadirat-Mu. Sungguh ini adalah hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kami yang tidak bisa didapat oleh semua orang. Terima kasih Bapa. Mari kita berdoa bersama-sama. Ulangi seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi ini seperti di dalam surga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak punya pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa untuk rezeki yang secukupnya. Dan ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ini ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, sekarang kita bersama-sama secara serempak dan serentak kita akan menggemakan Mazmur 91 dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang dari tempat kita masing-masing. Alkitab berkata, mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. 2, 3, Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang
fasih. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkai. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba, ya Bapa. Sekarang kami mengundang Allah Roh Kudus untuk menganugerahkan kepada setiap kami pewahyuan daripada sorga. Bapa, biar melalui Roh Kudus-Mu Engkau membuat mata hati dan mata rohani kami boleh menjadi terang. Dalam nama Yesus yang siap mendengarkan dan diberkati oleh firman Tuhan, angkat jempolnya ke depan dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Salam kebangkitan, salam penuaian. Semangat pagi. Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Haleluya, haleluya. Senang sekali. Hari ini Senin, 8 Juli 2024. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mencintai Tuhan dan dicintai Tuhan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa dunia sedang dilanda oleh yang namanya krisis. Dan kita-kita ini orang-orang percaya, ketika kita tinggal di dunia yang mengalami krisis ini, maka mau tidak mau kita juga terdampak dengan krisis yang sedang terjadi. Yang pertama, kita lihat bagaimana konflik antara negara-negara yang terus berkembang. Pada mulanya, perang antara Rusia dan Ukraina kita perkirakan hanya dalam hitungan berapa minggu itu sudah selesai. Ternyata sampai hari ini sudah sekian lama perang antara Rusia dan Ukraina juga tidak ada tanda-tanda untuk selesai, Bapak Ibu sekalian. Dan ini menyebabkan krisis kemanusiaan yang besar dan mengancam stabilitas negara-negara. Belum lagi ketegangan antara NATO dan Rusia, serta ketegangan yang sedang terjadi di Timur Tengah, ya, konflik yang melibatkan negara Israel, di mana kita harus terus berdoa untuk
Israel dan kesejahteraan Yerusalem. Yang kedua, kita tahu juga terjadi yang namanya perubahan iklim, ya. Saya bersyukur di tempat-tempat di mana Bapak Ibu ini yang mencintai Tuhan belum terdampak dengan yang namanya perubahan iklim. Tetapi bagaimana dengan saudara-saudara kita yang kemudian ketika kita membaca berita ada yang suhu udaranya, temperatur di tempat mereka tinggal bisa sampai 50 derajat Celcius, ya. Beberapa waktu yang lalu itu yang namanya GPS yang nempel di mobil anak saya itu kemudian tiba-tiba meleleh, Bapak Ibu sekalian, ya, sehingga kemudian lengket kemana-mana. Dan kemudian anak saya juga cerita ketika pulang kerja bagaimana GPS di tempat rekan kerjanya juga meleleh. Artinya apa? Saking panasnya, Bapak Ibu sekalian. Dan saya yang sudah tinggal 16 tahun di kota New York ini, saya juga merasakan perubahan cuaca atau perubahan iklim yang begitu luar biasa, ya. Dan ini juga menyebabkan krisis terjadi. Belum lagi kemudian krisis ekonomi, ya. Kemarin dulu kami beli ini minyak goreng. Istri saya itu kan suka pakai kalau menggoreng, memasak pakai minyak zaitun, Bapak Ibu sekalian, ya. Saya masih ingat banget bagaimana harga daripada satu botol minyak zaitun waktu itu masih $19 sekian. Dan kemarin hari apa itu, hari Jumat atau hari apa, kami beli minyak zaitun, ya kan, beli lagi satu botol sudah $40 lebih, ya kan. Istri saya bilang, wah, naiknya banyak banget, ya. Itu namanya krisis ekonomi yang kemudian berdampak terjadi yang namanya inflasi. Nah, bagi yang jualan lemper, pastel, kroket, dan resoles lain sebagainya, ya, tolong ukurannya jangan diperkecil. Lebih baik harganya ditambah, kualitasnya dijaga, ya kan? Karena ada beberapa orang kemudian ukurannya diperkecil, jangan, ya, ukurannya tetap besar, kemudian biarlah kualitasnya ditingkatkan, harganya juga harus dinaikkan. Karena apa? Semua orang udah tahu namanya inflasi. Belum lagi kemudian terjadi krisis kesehatan, yang mana sebelum-sebelumnya tidak muncul yang namanya penyakit-penyakit yang aneh. Sekarang akibat COVID-19, kita tahu banyak kemudian ada penyakit-penyakit yang sebelumnya tidak pernah kita dengar. Nah, sekarang bagaimana sikap kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya menghadapi perubahan itu semua? Dalam 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-14, 2 Tawarikh pasal 7 ayat 14 bilang begini, dan umatku yang atasnya namaku, nama Tuhan disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku, Tuhan, akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Bapak Ibu sekalian, saya dan istri serta gereja BMC New York ini menganut satu aliran yang jelas dan tegas, yaitu yang namanya pemulihan. Ya, bersama saya ucapkan pemulihan, 2, 3, pemulihan. Ya, jadi kalau ada keluarga-keluarga yang bentrok, kemudian mau cerai, datang kepada saya, maka saya bilang harus dipulihkan.
Tapi ada gereja-gereja yang begini, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Ya udah, kalau udah nggak cocok, mau pisah, ya silahkan pisah. Mau kawin lagi, ya sudah, nggak apa-apa, kawinlah lagi. Itu tidak berlaku dalam hidup saya dan istri maupun di gereja BMC New York. Saya percaya akan firman Tuhan, di mana Tuhan bilang, dua orang, yaitu laki dan perempuan, ketika mereka menjadi satu, tidak boleh diceraikan oleh apapun kecuali oleh maut. Mengapa Tuhan berfirman seperti itu? Karena Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa. Serumit, seruat apapun persoalan keluarga dan rumah tangga kita, Bapak Ibu sekalian, Tuhan sanggup untuk menyelesaikan dan memulihkan apa yang buruk menjadi baik, apa yang kemudian rasanya nggak bisa dipulihkan. Di dalam Tuhan pasti ada jalan keluar dan jalan pemulihan. Ya, dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14 dengan jelas. Kalau kita ini orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, datang kepada Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan dengan jelas, Tuhan akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Ya, ayat ini berbicara ada krisis yang disebabkan oleh dosa, oleh kesalahan manusia. Ayub mengalami hal yang tidak baik itu bukan karena dosanya Ayub, tapi tidak semua orang mengalami hal seperti yang dialami oleh Ayub. Kita tahu krisis yang sedang terjadi di dunia ini sebagian besar oleh karena ulah manusia, dalam tanda yang jelas oleh karena dosa daripada manusia itu. Jalan keluarnya ketika kita ini orang percaya mau merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada sorga, kepada Tuhan, maka Tuhan dengan jelas berkata akan mengampuni dan memulihkan negeri mereka. Alkitab pernah menceritakan tentang apa yang terjadi atas Niniwe. Bangsa Niniwe ini Bapak Ibu sekalian, kalau kita belajar tentang Niniwe, itu orang-orang Niniwe itu amat sangat super jahat dan sadis, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah sampaikan, itu kalau menghukum orang ya, itu seperti memotong buntut anjing, tapi nggak secara tuntas, dipotong dikit. Bayangkan kalau ada Bapak Ibu penggemar anjing, kemudian kepingin buntut anjingnya itu pendek, itu misalnya buntut anjingnya sekarang 10 cm, sehari sekali dipotong 1 cm, 1 cm, 1 cm, ya kan? Sampai habis buntutnya, bayangkan anjingnya akan kaing-kaing, teriak-teriak kesakitan. Niniwe begitu. Ya, itu kalau nyiksa orang ya dilukai sedikit, besoknya sedikit, sedikit, Bapak Ibu sekalian, dipotong telinganya sedikit-sedikit, dipotong jarinya sedikit-sedikit. Amat sangat jahat dan kejamnya orang-orang Niniwe. Tetapi kita lihat bagaimana ketika Nabi Yunus datang ke Niniwe dan menyampaikan firman Tuhan, kemudian orang-orang Niniwe berespon yang baik dan benar, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Niniwe itu Bapak Ibu sekalian Tuhan pulihkan ya. Saya percaya setiap kita tinggal di zaman ini, zaman yang penuh dengan krisis, maka itu Bapak Ibu sekalian, apa yang kita doakan setiap hari ini tidak akan pernah sia-sia ya. Jangan pernah berkata aku ini apa, cuman minoritas.
ya doaku nggak akan menghasilkan apa-apa. No, Bapak Ibu sekalian. Kalau doa kita sia-sia, ngapain saya mau doa pagi bersama Bapak Ibu sekalian setiap hari? Saya yakin, seyakin-yakinnya, apa yang kita doakan itu tidak pernah sia-sia, maka itu dengan semangat dari tahun ke tahun, sudah berapa puluh tahun ini saya menjadi orang percaya, saya punya habit untuk doa pagi, Bapak Ibu sekalian. Ketika saya menoleh ke belakang, Bapak Ibu sekalian, saya sungguh bersyukur kepada Tuhan atas keputusan yang sudah saya ambil 40 tahun yang lalu untuk selalu dekat kepada Tuhan. Kembali kepada 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14. Kalau Tuhan itu berfirman, Tuhan itu bukan manusia sehingga ingkar janji. Kalau Tuhan berfirman, pasti Tuhan menggenapi. Maka itu Bapak Ibu sekalian, biarlah kita terus menjadikan doa ini gaya hidup kita. Selain kita doa untuk diri sendiri, doa untuk keluarga, biarlah kita juga berdoa untuk kota, untuk negeri, untuk bangsa-bangsa, untuk tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Dan percayalah, pemulihan itu pasti terjadi. Yang kedua, dari Galatia pasal 6 ayat yang kedua dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak Ibu sekalian, ayat ini mau berbicara kepada kita tentang kepedulian dengan sesama, ya. Dimulai dari mana? Dimulai dari komunitas yang kecil di mana Tuhan tempatkan kita. Misalnya di komsel, lebih besar lagi di gereja. Kemudian di lingkungan di mana Tuhan tempatkan kita. Jadi kalau ada orang yang susah, Bapak Ibu sekalian, jangan cuek, ya kan? Kita ini diberkati oleh Tuhan, biarlah berkat yang Tuhan berikan kepada kita itu juga dipakai untuk menolong dan memberkati orang lain. Yesus pernah bercerita di dalam kitab Lukas pasal 10 tentang orang Samaria yang baik hati. Bagaimana ketika orang Samaria ini melihat ada orang yang sedang tergeletak karena dirampok, Bapak Ibu sekalian. Padahal orang itu adalah orang yang memusuhi orang Samaria, Bapak Ibu sekalian. Tetapi orang Samaria itu kemudian mengulurkan tangannya, menolong musuhnya, menolong orang yang tidak senang kepada orang-orang Samaria. Dan Yesus memuji apa yang dikerjakan oleh orang Samaria itu. Demikian juga Bapak Ibu sekalian, ketika kita diam-diam, ya kan? Sekali lagi, ketika kita diam-diam menolong tetangga kita, menolong komunitas kita, menolong orang-orang di sekitar kita yang sedang dalam keadaan kesusahan karena krisis yang melanda, maka Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan itu dicatat oleh sorga, ya. Jadi nggak ada, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita kerjakan itu yang sia-sia, ya. Ada alangkah baiknya Tuhan bilang, kalau tangan kananmu memberi, biarlah tangan kirimu itu tidak mengetahui. Artinya, Bapak Ibu sekalian, lakukanlah semuanya itu dengan tulus. Dan yang ketiga, dari kitab Mika pasal 6 ayat yang ke-8, hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil,
mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Nah, dari Mika pasal 6 ayat yang ke-8, Bapak Ibu sekalian, biarlah di tengah-tengah krisis ini, jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang kemudian goyah hidupnya, ya. Baik itu krisis kesehatan, krisis keuangan, krisis di dalam keluarga, atau krisis apa saja yang Bapak Ibu bisa menamainya itu krisis. Tuhan bilang begini, bahwa biarlah setiap kita mau menjadi orang-orang yang setia. Amin. Sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Tuhan mau kita setia selain kepada Tuhan. Yesus mau kita juga setia kepada keluarga kita masing-masing. Tuhan juga mau kita terus setia di tempat di mana Tuhan tempatkan kita, di pekerjaan, di gereja, di komunitas. Bahkan di sini dikatakan yang dituntut oleh Tuhan daripada kita ini di tengah-tengah situasi krisis, yaitu tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Artinya apa? Tetap rendah hati di hadapan Tuhan, yaitu selalu datang kepada Tuhan, menyatakan bahwa aku ini tidak mampu. Nggak kan, dunia ini tidak mampu tanpa Tuhan. Maka itu dengan kerendahan hati kita terus menyerukan, minta belas kasihan, kemurahan Tuhan. Sehingga apa yang pernah terjadi atas Niniwe, apa yang pernah terjadi atas Israel pada zaman Raja Hizkia itu juga terjadi dalam kota negeri pada zaman kita hidup saat ini, karena kita itu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dengan cara bergantung kepada Tuhan, ya. Dan yang keempat, Bapak Ibu sekalian, amanat agung daripada Tuhan Yesus, yaitu terdapat di dalam kitab Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah krisis, inilah kesempatan buat kita untuk memberitakan kabar baik bahwa pertolongan itu tidak ada di dalam nama lain kecuali di dalam nama Yesus. Di tengah-tengah krisis inilah kesempatan bagi kita untuk mengabarkan kepada keluarga kita, kepada orang-orang dekat kita, bahkan kepada komunitas kita, bahwa hanya Yesus saja, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja itu yang sanggup melalukan, bahkan yang sanggup memulihkan hidup kita, keluarga kita, kota kita, negeri kita dari krisis yang berkepanjangan, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, hari ini kita sudah belajar keberadaan kita di tengah-tengah dunia yang mengalami krisis, yaitu Tuhan mau memakai hidup kita untuk menjadi salurannya untuk pemulihan di dunia yang fana ini. Mari kita berdoa. Materkan siap benih kebenaran firman Tuhan, ya Aba, ya Bapa. Biarlah kami mau meresponinya sedemikian rupa untuk kami mempercayai bahwa keberadaan kami di tengah-tengah dunia yang sedang terjadi krisis ini, agar kami terus menjadi terang, agar kami terus menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Materkan kebenaran firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Yang percaya diberkati bersama-sama katakan amin.